Universitas PGRI Palembang terus memantau aktivitas mahasiswa bahkan sampai di akhir perkuliahan. Ini dilakukan dalam rangka menjaga mutu dan kualitas lulusan. Seperti yang dilakukan program Pascasarjana, dengan rutin menggelar pelatihan penulisan artikel ilmiah. Pelatihan penulisan artikel ilmiah ini tidak saja bertujuan membekali mahasiswa agar bisa menulis tesis mereka, namun lebih dari itu juga agar alumni punya keterampilan menulis artikel ilmiah yang bisa dibaca banyak orang secara online. Artikel ilmiah bisa dibaca semua kalangan masyarakat. Di samping itu akan memberi kontribusi positif terhadap dunia pengetahuan dan pendidikan khususnya pendidikan di 3 bidang disiplin ilmu yang mereka tempuh, kata Direktur Pascasarjana Asok Profesor Dr. Syaiful Edy, MSI. Saat sambutan pada pembukaan pelatihan penulisan artikel ilmiah program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang di Aula Haji Aidil Fitri Syah lantai 5 Gedung Business and Science Center, Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2020. Menurut Syaiful, kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa Pascasarjana khusus yang ada di semester 3, dalam hal menulis artikel ilmiah dari hasil tesis mereka untuk dipublikasikan di jurnal terakreditasi. Semua lulusan magister di UPGRIP diwajibkan mempublikasikan karya ilmiah, artikel dari tesis mereka di jurnal ilmiah yang terakreditasi SINTA. Sekarang inilah dilatih, diajari menulis artikel ilmiah dan submit dikirim ke jurnal sehingga bisa terbit di jurnal. Syarat mendapatkan ijazah salah satunya harus publis. Artikel sudah dipublikasikan di jurnal adapun peserta pelatihan sebanyak 185 orang mahasiswa yang dibagi dalam 2 bagian, ada yang online dan offline. Adapun rincian para peserta pelatihan dari program studi Bahasa Indonesia sebanyak 22 orang. Prodi Bahasa Inggris 16 orang dan program studi Manajemen Pendidikan 147 orang, yang dibagi menjadi 5 kelas yaitu kelas Oki, kelas umum, kelas Banyuasin, kelas Bangka Tengah dan kelas Diknas. Harapan kita begitu selesai wisuda mereka bisa segera mengambil ijazah karena semua persyaratan sudah dipenuhi tambah. Wakil Rektor 2, Asosiat Profesor Dr. Yasir Arafat MM, kemudian Ketua BPHPB Universitas PGRI Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Bendahara, Ibu Dr. Repa Maria Valianti, SE, MPD, MM. Kemudian juga alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Asosiat Profesor Dr. Andes Kardi, MPD. Kemudian hadir juga bersama kita Asisten Direktur Program Pascasarjana PGRI Palembang, Ibu Dr. Murahyani, MPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dosen pengelola di lingkungan Pascasarjana, ketua program studi, semuanya hadir alhamdulillah, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Magister Manajemen Pendidikan, Kabak TU, kemudian Kabak Humas Pak Mulyadi, juga terlibat sebagai kepanitiaan dan juga kawan-kawan semua yang terlibat dalam kepanitiaan, dan terkhusus kepada seluruh mahasiswa yang hadir dalam kegiatan ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan pelatihan penulisan artikel ilmiah di lingkungan program Pascasarjana PGRI Palembang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti kegiatan pembukaan pelatihan penyusunan artikel ilmiah program Pascasarjana PGRI Palembang tahun ajaran 2024-2025. Salawat beriring salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita semua istiqomah dengan apa yang telah beliau ajarkan, dan pada saat yang nanti insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu Ketua BPH dan Bapak Rektor, yang pertama, kegiatan pelatihan penulisan artikel ilmiah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa Pascasarjana khususnya yang ada di semester 3
dalam hal menulis artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal. Ini kita lakukan karena memang semua lulusan magister di Universitas Palembang, khususnya di Pasca Sarjana, itu kita berikan kewajiban mereka untuk mempublikasikan hasil riset mereka dalam bentuk tesis ke dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi SINTA. Jadi nanti Bapak Ibu wajib untuk menyusun kembali tesis Bapak Ibu menjadi sebuah artikel ilmiah yang hari ini akan kita bahas, akan kita pelajari, akan kita latih bagaimana cara nanti menyusunnya. Kemudian Bapak Ibu submit, dikirim ke jurnal, sehingga nanti bisa terbit di jurnal tersebut. Karena memang persyaratan untuk pengambilan ijazah dan transkrip nanti setelah Bapak Ibu selesai yudisium dan wisuda, salah satunya adalah harus septit minimal, atau publish. Publish artinya artikel ilmiah itu sudah dipublikasikan di jurnal dengan cara Bapak Ibu menunjukkan hard copy-nya, kemudian link-nya, ya, baru nanti ACC dari ketua program studi sebagai salah satu checklist yang harus Bapak Ibu bisa mendapatkan ijazah dan transkrip. Kemudian kami laporkan pula bahwa peserta dalam kegiatan ini kita bagi menjadi dua, ada yang hadir langsung tatap muka dan juga ada yang mengikuti secara online atau daring. Jumlah peserta sebanyak 185 orang, semuanya mahasiswa semester 3, dengan rincian dari program studi Bahasa Indonesia sebanyak 22 orang. Mana Bahasa Indonesia? Angkat tangannya. Oh, ada di pojok kanan ya, terima kasih. Program studi Bahasa Inggris 16 orang. Oke, sebelah sini, berarti kiri kanan ya, yang tengah ini MP semua ya. Manajemen pendidikan angkat tangan. Masya Allah, 147 orang dari MP yang dibagi menjadi 5 kelas OKI ya. Kelas OKI mana? Oke, kelas umum, lalu Banyu ngumpul ya. Bangka Tengah, angkat tangannya di zoom saja ya. Ya, selamat bergabung Bapak Ibu di Bangka Tengah ya. Semoga bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir nanti ya. Lalu dari Dignas ada yang hadir? Oh, alhamdulillah. Jadi ada 5 kelas. Sementara itu, Ketua BPHP BPGRI pada UPGRIP Dr. Hajah Melia Rosani SHMH diwakili oleh Bendahara BPHP BPGRI sekaligus Pembina Program Pasca Sarjana, Dr. Reva Maria Valianti SEMPD MM dalam sambutannya mengatakan, Universitas PGRI Palembang terus mengawal mahasiswa dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan. Terkait pelatihan penulisan artikel ilmiah ini memang sudah menjadi kewajiban lembaga untuk terus mengawal. Turnitin misalnya, jangan sampai kecolongan karena banyak trik untuk mengelabuhi, maka petugas harus betul-betul jeli memeriksa tesis mahasiswa UPGRIP agar tidak kecolongan. Kita tidak mau setelah selesai ada kesulitan yang akan terjadi baik bagi lulusan maupun lembaga. Oleh karena itu Reva berpesan kepada para peserta untuk mengikuti pelatihan ini dengan baik. Bimbingan dengan baik, setelah tesis selesai maka akan menempuh ujian tesis dan setelah itu ikuti rangkaian yudisium dan wisuda. Ikuti saran dari pembimbing, jangan sampai hari ini bimbingan kemudian 2 bulan kemudian baru muncul. Ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan manfaatnya, ujarnya seraya menambahkan BPH memotivasi mahasiswa agar dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu. Selain itu, karena ini kegiatan wajib dan artikel ini jadi persyaratan untuk mengambil ijazah, jadi kita harus memotivasi mahasiswa untuk cepat menyelesaikan kuliah. Begitu juga dengan Turnitin dicek secara seksama agar terhindar dari hasil penelitian yang tidak baik atau plagiat. Turnitinnya tidak bengkak, jadi harus diperiksa terus itu Turnitinnya, jangan sampai kecolongan bagian meriksa Turnitin, karena Turnitin
penelitian ini bisa banyak trik untuk mengelabuinya, ya Bapak Ibu. Jadi pintar-pintarlah petugas yang memeriksa hasil karya ilmiah atau tesis Bapak Ibu mahasiswa yang di Universitas PGRI Palembang ini, ya, karena kita tidak mau setelah Bapak Ibu selesai nanti ada kendala atau kesulitan-kesulitan yang akan ditempuh oleh Bapak Ibu maupun lembaga yang Bapak Ibu tempat Bapak Ibu tempuh. Jadi ikutilah latihan penulisan artikel ini dan juga tesisnya setelah pelatihan ini diselesaikan dengan baik, bimbinganlah dengan baik, dan juga mulai setelah tesis itu selesai Bapak Ibu akan menempuh ujian atau seminar hasil dan ujian akhir tesis. Setelah itu Bapak Ibu akan mengikuti yudisium dan wisuda. Ikutilah saran-saran dari pembimbingnya, jangan sampai hari ini bimbingan 2 bulan kemudian muncul. Ya Bapak Ibu, itu memang salah satu penyakit mahasiswa. Ya, menunggu pembimbingnya lupa, baik diperbaiki. Ya, jadi sering-seringlah bimbingan. Jadi karena keseringan bimbingan, pembimbingnya jadi bosan. Cepet-cepet dia sudah selesai lah tiap hari. Ya Bapak Ibu ya. Jadi selesaikanlah penulisan tesisnya dan ikutilah kegiatan pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Jangan setelah pembukaan hilang, karena di absen terus tiap sesi ya. Ya buka prodi ya. Nah, tiap sesi itu di absensi. Di tempat yang sama, Rektor Universitas PGRI Palembang Asok Profesor Dr. Haji Bukman Lian MMMSI, diwakili oleh Wakil Rektor 2 Asok Profesor Dr. Yasir Arafat MM dalam sambutan mengatakan untuk menyampaikan ide, pemikiran dan gagasan perlu adanya keterampilan. Kemampuan menulis merupakan hal yang penting untuk menunjukkan kemampuan akademisi mahasiswa. Dalam menulis target masuk jurnal, maka begitu masuk jurnal akan online dan dibaca seluruh dunia akan bisa membaca tulisan kita. Semakin kritis yang disampaikan maka semakin baik kita bisa kembangkan gagasan dan ide dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Itulah tujuan kita menggelar pelatihan ini. Terima kasih kepada narasumber yang mempunyai kapabilitas dan kemampuan yang mumpuni dilihat dari track record mereka. Ikuti dengan seksama, perhatikan, diskusikan dan pelajari apa yang jadi trik-trik untuk dapat menulis dengan baik, ujar Yasir Arafat yang pada kesempatan ini sekaligus membuka kegiatan pelatihan secara resmi. Bagi kita untuk menyampaikan pendapat kita, ide kita, pemikiran kita tentang ilmu pengetahuan dan bisa kita sumbangkan kepada para masyarakat. Apalagi untuk tingkat perguruan tinggi, Bapak Ibu, ya, kita kemampuan menulis ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menunjukkan kemampuan akademisi saudara-saudara semua. Di mana dalam kita menulis tadi, targetnya kan akan masuk jurnal. Nah, begitu masuk jurnal itu akan online semua. Begitu online dibaca oleh semua orang, seluruh dunia. Tidak hanya di Palembang, tidak hanya di Sumatera Selatan, bahkan seluruh dunia akan membaca tulisan kita. Kita semakin kritis yang kita sampaikan sesuai dengan ilmu pengetahuan bidang kita masing-masing, maka semakin banyak kita bisa menyumbangkan gagasan dan ide pemikiran kita dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.
Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, ya, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih juga kepada narasumber yang saya yakin mempunyai kapabilitas dan kemampuan yang mumpuni, ya, ditunjuk oleh Direktur Pasca untuk menjadi narasumber, karena mereka pasti saya yakin sudah memang memiliki kemampuan untuk itu, dilihat dari track record masing-masingnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, mari kita ikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya, ya. Perhatikan, diskusikan, tanyakan apa yang menjadi trik-trik untuk bisa kita mendapatkan menulis. Narasumber pelatihan diantaranya Wakil Rektor 1 ASOK Profesor Dr. Desi Wardiah, MPD. Dr. Nur Ahyani, MPD yang juga sebagai Asisten Direktur Program Pasca Sarjana UPGRIP. ASOK Profesor Dr. Syaiful Edi, MSI. ASOK Profesor Dr. Hajah Nila Kesumawati, MSI. ASOK Profesor Dr. Yasir Arafat, MM yang juga merupakan Wakil Rektor 2 dan ASOK Profesor Dr. Edi Harapan, MPD. Kegiatan pelatihan penulisan artikel ilmiah ini disambut baik dan antusiasme yang tinggi dari para mahasiswa. Hal ini tampak dari berbagai pertanyaan dan masukan serta partisipasi aktif para mahasiswa. Salah seorang mahasiswa, Arif, menyatakan bahwa beliau sangat senang dan sangat terbantu dalam menulis artikel yang telah beliau siapkan dan setelah pelatihan ini beliau akan segera menyelesaikan artikelnya. Tujuannya adalah untuk membekali mahasiswa kita ya, dalam menulis artikel ilmiah. Kenapa harus dibekali? Karena memang salah satu persyaratan mereka untuk lulus itu mengambil ijazah dan transkrip nantinya, itu mereka harus mempublikasikan tesis mereka dalam bentuk artikel ilmiah. Jadi minimal mereka sudah harus publish artikel itu, sudah terpublikasi, baru mereka boleh kita berikan hak mereka ya untuk mengambil ijazah dan transkrip. Tapi kalau belum, itu harus mereka proses dulu. Nah seperti itu. Jadi makanya kita harus bekali supaya nanti harapan kita begitu mereka selesai wisuda, mereka sudah bisa mengambil semua hak mereka gitu ya, ijazah dan transkrip sudah bebas karena salah satu syarat tadi sudah mereka penuhi. Pak, rutinnya menggelar acara pelatihan ini mungkin dalam rangka mengawal mahasiswanya lulus tepat waktu itu ya Pak ya? Betul ya, jadi di samping lulus tepat waktu juga kita ingin alumni S2 kita itu punya keterampilan menulis. Tidak hanya menulis tesis, tapi juga menulis artikel ilmiah yang nantinya akan dipublikasikan secara online, artinya semua orang akan bisa baca. Kalau tesis kan mungkin hanya tersimpan di perpustakaan gitu ya, tapi kalau artikel ilmiah itu akan dibaca oleh semua kalangan masyarakat yang bisa mengakses itu kan. Nah di samping juga tentu akan memberi kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Orang-orang akan baca, oh ternyata riset kita nih bidangnya ini, riset di bidang ini ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian manajemen pendidikan. Nah ini tentu akan memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pendidikan ya, khususnya pendidikan. Sejauh ini kalau yang kita rasakan ya belum ada sih kendala yang berarti. Artinya kita mentargetkan mahasiswa itu bisa selesai dalam rentang waktu 3 semester. Itu bisa kita katakan 80% lebih mahasiswa kita bisa lulus tepat waktu. Nah tapi memang ada kendala-kendala yang untuk mereka menyelesaikan studi itu terkadang permasalahan-permasalahan lebih ke masalah pribadi ya. Misalnya mereka katakanlah terkait dengan kegiatan pekerjaan mereka berbenturan dengan kegiatan kuliah. Kemudian juga ada sebagian yang mungkin terkendala dengan kesehatan seperti itu. Tapi sejauh ini yang kita pantau ya beberapa tahun ini alhamdulillah kita bisa membimbing mereka, menuntun mereka sehingga mereka bisa selesai di 3 semester. Pak, tadi kan Ibu mengingatkan kepada mahasiswa untuk bersegera menyelesaikan setelah ujian proposal langsung supaya lebih cepat. Mungkin itu warning dari lembaga juga ya Bu, dalam rangka mahasiswa lulus tepat waktu. Betul.
kami tuh pihak BPH itu harus memotivasi mahasiswa supaya cepat menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perguruan tinggi Universitas PGRI Palembang. Jadi mahasiswa karena ini kegiatan wajib dan juga menjadi persyaratan untuk mengambil ijazah kalau di PPS kita. Jadi kita harus memberikan motivasi supaya mahasiswa itu setelah mengikuti kegiatan ini harus cepat menyelesaikan tesisnya.